Halo, apa kabar? Kembali kita berjumpa dan salam merdeka dulu ya. Selamat merayakan HUT kemerdekaan RI 17 Agustus ke-79. Tapi saya ajak Anda langsung saja bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, bagaimana suasana kemerdekaan kali ini, Bung Rocky? Dan Presiden Jokowi kan hari ini menyelenggarakan upacara 17-an Agustus di IKN. Ini kelihatannya mimpi Jokowi ya, mimpi yang terwujud buat dia gitu ya. Tapi saya kira ini ironi ya situasinya karena kita tahu bahwa banyak sekali protes bermunculan bahwa seremoni ini, upacara 17 Agustusan kali ini tuh menelan biaya sampai 87 miliar. Sementara kita tahu bahwa kehidupan rakyat itu makin sulit dan berat. Dalam keadaan ekonomi kita yang tidak bertumbuh, di dalam kondisi daya beli rakyat yang menurun, di dalam ketidakpastian arah politik, ada 87 miliar rupiah dibakar di IKN untuk sesuatu yang tidak jelas. Jadi saya membayangkan perbandingan antara harga emosi yang seharusnya dirayakan dalam kemegahan kemerdekaan hanya diukur berdasarkan jumlah anggaran yang hendak digelontorkan atau sedang digelontorkan di IKN demi keinginan Pak Jokowi untuk merayakan kemerdekaan di ibu kota negara yang masih berantakan. Dan lebih dari itu, kenikmatan atau kehikmatan upacara itu juga akan terganggu oleh mata netizen yang hanya terfokus pada frame yang diedit oleh pihak istana supaya tidak diperlihatkan bagian-bagian yang belum selesai atau bagian-bagian yang sedang mangkrak di istana negara. Jadi anggaran 87 itu untuk menyulap 87M maksud saya untuk menyulap media massa supaya tidak fokus, supaya hanya fokus pada ya 50 kali 50 meter mungkin tempat Presiden Jokowi berdiri dan tempat menteri-menteri dipamerkan. Para dubes tidak akan hadir di situ, apalagi membayangkan Ibu Mega dan Pak SBY hadir di situ. Jadi kehikmatannya justru hilang tuh. Padahal kita ingin sekali melihat upacara kemerdekaan itu sebagai bentuk penghargaan kita pada para yang kita sebut sebagai founding parents yang memerdekakan negeri ini dengan kesederhanaan. Jadi uang yang dibuang di IKN itu sekedar untuk merayakan naluri atau bahkan ambisi dari seseorang yang sekarang menduduki kepala negara, posisi kepala negara, supaya dia bisa diingat oleh warga negara. Padahal warga negara fokusnya nggak di situ. Warga negara hari-hari ini, pagi ini fokusnya ada di kantor PDIP Perjuangan, tempat Ibu Mega memimpin upacara kemerdekaan, ada di Pacitan, di tempat di mana Pak SBY memimpin juga upacara kemerdekaan. Jadi semua hal yang bersifat kenegaraan akhirnya hilang marwahnya. Jadi inilah satu bukti atau satu peristiwa yang akan mengingatkan betapa ambisi Presiden Jokowi itu memaksakan upacara di tempat yang tidak layak dengan membuang-buang uang demi pencitraan dia sendiri. Jadi itu yang akan diingat oleh sejarah. Ya ini tapi Pak Jokowi bilang bahwa ini kenapa jadi bengkak anggarannya itu karena ini kan diselenggarakan di dua tempat ini, satu di secara hybrid ya, satu di IKN yang dihadiri oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, satu lagi di Istana Merdeka itu dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming. Alasan Presiden Jokowi bahwa anggaran membengkak karena dibuat upacara di dua tempat, nah justru itu yang dipersoalkan orang, kenapa dibuat di dua tempat? Kan intinya adalah penghematan, bukan penghambur-hamburan APBN hanya untuk membiayai sesuatu sekedar supaya diingat oleh sejarah. Padahal sebetulnya sejarah yang bagus itu bukan mengingat-ingat hal yang megah, hal yang besar, tapi hal-hal kecil yang menyebabkan kemacetan kemanusiaan, kemacetan persahabatan, pengkhianatan di dalam janji, kan itu sebetulnya. Jadi sejarah yang baik itu bukan mengingat para pahlawan, tetapi mengingat para pengkhianat, mereka yang memburukkan negeri, mereka yang merampas hak rakyat. Kan itu yang mesti kita ingat. Para pahlawan sudah dicatat di dalam hati nurani rakyat Indonesia, tetapi yang sering lupa dicatat adalah para pengkhianat. Jadi saya kira hari kemerdekaan juga hari untuk mengingat
mereka yang membatalkan janji kemerdekaan, yaitu keadilan sosial, kemakmuran, perdamaian dunia, kesetaraan manusia, kan semua itu yang merupakan janji kemerdekaan. Jadi Presiden Jokowi betul-betul tidak paham bahwa software dari negeri ini didirikan atas janji keadilan, atas janji kebebasan. Sekarang tidak ada orang yang merasa diperlakukan adil, tidak ada orang yang merasa bebas untuk mengucapkan banyak hal dan mau didengar oleh sistem politik. Kan sistem politiknya dikendalikan sendirian oleh Presiden Jokowi. Jadi sifat-sifat kemuliaan dari sebuah peristiwa yang kita sebut perayaan kemerdekaan hanya ingin dinikmati oleh Jokowi sendiri tanpa dia tahu bahwa dia sedang dicaci maki di belakang layar, bahkan mungkin oleh kabinetnya sendiri yang merasa terpaksa mesti dijemur di IKN, terpaksa mesti datang ke situ tanpa mampu untuk mengingat-ingat apa sebetulnya yang sedang terjadi pagi ini. Dan pers tentu lebih ingin menikmati sensasi ini, kendati hal yang substansial tidak mungkin dibongkar oleh pers, karena pers dikendalikan untuk tidak memuat atau tidak memotret bagian-bagian dari ibu kota yang masih berantakan. Jadi dipaksakan sebetulnya hanya untuk melayani ego 2-3 jam seseorang yang adalah kepala negara sambil menghambur-hamburkan uang negara. Di situ ketidakadilan, dan di situ yang boleh kita sebut sebagai cacat etik dari peristiwa perayaan 17 Agustus di 79 tahun NKRI. Ya, yang menarik ini kan selain Ibu Mega dan Pak SBY yang diundang, tapi mereka ini kemudian memutuskan tidak hadir karena lebih memilih untuk menggelar upacara sendiri ya. Ibu Megawati di DPP Partai PDIP, Pak SBY di Pacitan, dan kemarin yang rencananya juga mau diundang itu kan kalangan diplomat ya di Jakarta, tapi kemudian dibatalkan ini ya karena ada persoalan-persoalan transportasi, akomodasi dan sebagainya itu. Sayang dong ya, ini Pak Jokowi nggak bisa pamer ke para diplomat, kan biasanya bisa dengan gitu Pak Jokowi bisa minta, ayo dong invest dong, gitu. Kebingungan dan kasak-kusuk juga mulai atau bisik-bisik terjadi di kalangan diplomatik society Jakarta yang tidak diundang ke IKN, dan mereka mungkin berpikir ya lokasinya jauh tuh. Tetapi bagi kalangan diplomatik Jakarta tahu bahwa ada persoalan IKN, dan mereka mungkin senyum-senyum karena tidak diundang, dan merasa ya lebih berbahagia tidak diundang karena harus terbang bolak-balik ke IKN dan lebih baik memilih di Jakarta. Tetapi berita-berita yang beredar di luar negeri tetap terakses oleh kalangan diplomatik, dan kalangan diplomatik mencium dengan indera yang sempurna bahwa ada pembelahan politik di Indonesia, bahwa sedang terjadi instabilitas di Indonesia, bahwa keakraban bangsa ini terbelah fokusnya karena Presiden Jokowi memaksa untuk pergi ke ibu kota yang belum selesai. Dan berita ini kemudian menyebar melalui sensasi-sensasi diplomatik. Pers internasional kemudian akan menyorot lebih tajam lagi bahwa pemaksaan uang, pemaksaan mobilisasi aparat keamanan itu menunjukkan bahwa ada rasa ketidakamanan pada Presiden Jokowi. Bayangkan misalnya itu sejumlah besar aparat itu dimobilisasi untuk mengamankan IKN yang memang belum jadi. Jadi kemuliaan, rasa batin untuk merdeka justru terhalang oleh lalu lintas informasi yang menunjukkan ketidaksiapan Jokowi secara mental, tapi memaksakan supaya ada sensasi politik. Jadi kemampuan kita itu yang sering saya terangkan, ketidakstabilan politik terjadi justru karena ketidakstabilan psikologi dari Presiden Jokowi sendiri. Ini yang harusnya dicatat oleh sejarah atau dicatat oleh mata netizen hari ini, bahwa sekali lagi kecenderungan megalomania dari Presiden Jokowi makin lama makin terbaca. Dan megalomania Jokowi bukan sekedar untuk memamerkan ibu kota, tapi memamerkan bahwa dialah Presiden Indonesia yang berhasil memuliakan negeri ini dengan bangunan-bangunan besar di IKN. Padahal sebetulnya tradisi kepresidenan adalah meninggalkan gagasan, bukan meninggalkan bangunan tuh. Jadi kemampuan Jokowi untuk melihat masa depan negeri ini hanya terbatas pada keinginan dia untuk memamerkan infrastruktur, bukan memamerkan gagasan. Dan dia memang tidak punya gagasan dalam demokrasi dan keadilan sosial.
Oke, Bung Rocky, sesungguhnya kan sebenarnya di balik ingar-bingar peringatan 17 Agustus yang saya sendiri merasakan di eranya Pak Jokowi itu kehilangan kesakralannya ya. Itu kan momen semacam ini ya, itu harusnya itu jadi momen yang tepat untuk kita untuk semacam merenung kembali begitu ya. Apakah eh, memang seperti ini Indonesia itu yang diimpikan oleh para pendiri dulu ketika memproklamirkannya pada 17 Agustus 45 ya tadi 79 tahun yang lalu. Ya, pada akhirnya orang akan mampu membaca lebih transparan bahwa politik Indonesia, persahabatan warga negara dipecah belah oleh seorang kepala negara. Kita ingin mendengarkan pidato kenegaraan, tetapi kita tahu bahwa yang sedang berpidato itu adalah kepala negara yang sedang menghancurkan negara. Jadi renungan ini saya kira yang lebih baik kita ucapkan dari awal supaya tidak ada dusta di antara kita. Dan kita mau katakan protes, tapi itu tidak ada gunanya lagi. Kita hanya ingin mengingat bahwa pernah di sebuah negeri yang dirancang untuk menghasilkan persahabatan, yang terjadi adalah pertengkaran. Dan pertengkaran itu bukan karena kita berbeda, tapi karena presiden, kepala negara itu menyodorkan sesuatu peristiwa yang menyebabkan semua orang melihat dengan kacamata sinis. Jadi itulah hasil dari 9 tahun atau 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi yang gagal di ujungnya, tapi hendak ditegakkan kembali melalui sensasi-sensasi keberhasilan yang dimanipulasi melalui opini publik, melalui pencitraan, melalui mata kamera. Itulah negeri yang dibayangkan oleh para pendiri untuk diseberangkan ke pintu gerbang sebagai jembatan emas menuju keadilan sosial, menuju kecerdasan bangsa, dan akhirnya gagal. Tapi itu udah terjadi, dan kita belajar supaya pesan ini tidak diulangi atau tidak diintip sebagai sesuatu yang buruk sama sekali, karena tetap ada presiden baru yang kita inginkan memperbaiki semua ini. Dan itu hanya bisa dimulai kalau Pak Prabowo secara tegas mengucapkan pidato juga hari ini, entah di Hambalang atau di mana, bahwa akan ada perbaikan mentalitas politik, akan ada perbaikan infrastruktur demokrasi, dan lebih dari itu akan ada pencerahan baru kalau dia memerintah. Itu harapan. Tetapi sekali lagi, harapan itu bisa dibatalkan oleh kegagalan Pak Prabowo kalau dia tidak mampu untuk membuat jarak dengan mental politik di era Pak Jokowi. Baik Bang Rocky, tetap salam akal sehat. Salam 0%. 0%. Merdeka.